Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba dibayangkan, pernahkah kita merasa di usia yang semakin senja ini ada kerinduan yang sulit dijelaskan? Bangun di sepertiga malam, duduk di atas sajadah, ingin menunaikan tahajud, tapi hati ini justru ragu dan bertanya, aku ingin sholat tahajud, tapi surat apa yang sebaiknya aku baca? Apa yang harus aku baca? Apakah surat-surat yang panjang seperti yang biasa dibaca oleh para imam? Atau bagaimana kalau saya hanya mampu membaca yang pendek-pendek saja? Pertanyaan seperti ini sangat sering muncul, dan bukan hanya dari orang tua, bahkan anak muda pun sering merasa serupa. Ingin sholat malam, tapi merasa tidak cukup layak, karena hanya menghafal beberapa surat saja. Padahal tahukah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mencontohkan tahajud dengan bacaan yang sangat panjang. Tapi beliau juga pernah sholat malam dengan surat-surat yang sederhana, mudah dihafal, dan bahkan sering kita baca setiap hari. Lebih menariknya lagi, dalam hadis-hadis sahih ada beberapa surat pendek yang justru dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah untuk dibaca ketika qiyamul lail. Surat-surat ini bukan hanya pendek, tapi mengandung makna yang luar biasa mendalam. Surat-surat apa sajakah itu? Dan mudah-mudahan setelah kita tahu, hati kita menjadi tenang, bahwa ternyata Allah tidak melihat seberapa panjang yang kita baca, tapi seberapa ikhlas dan sungguh-sungguh hati kita menghadap kepadanya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, tekan tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silakan tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana ini, yang semoga bisa membantu sahabatku semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silakan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, maka insya Allah
Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu solat tahajud. Solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah mengerjakan solat isya, dengan syarat kita telah tidur terlebih dahulu walaupun hanya sebentar. Solat ini bisa dikerjakan dalam jumlah rakaat yang tidak terbatas sesuai kemampuan masing-masing. Waktu yang paling utama untuk mengerjakannya adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu setelah tengah malam hingga menjelang waktu subuh. Ini adalah waktu yang sangat agung, di saat Allah membuka pintu langit dan mendekatkan diri kepada hamba-hambanya yang bangun untuk beribadah. Hukum salat tahajud adalah sunnah muakkadah, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Allah menyebutkan secara khusus dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmudah, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Lantas apa sebenarnya yang bisa kita baca ketika salat tahajud? Sahabat beriman, banyak dari kita bertanya-tanya, surat apa yang sebaiknya dibaca dalam tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Kita bisa membaca surat apapun sebagaimana dalam solat-solat lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan contoh dan bimbingan bahwa dalam tahajud surat yang dibaca bisa yang pendek dan ringan, tergantung kemampuan kita masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran, yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani kita apalagi di malam hari. Yang penting adalah ketulusan dan kekhusyukan hati, bukan panjangnya bacaan. Para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa surat pendek yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail atau salat malam. Surat-surat ini ringan, mudah dihafal, namun sangat dalam maknanya. Apa sajakah surat-surat itu? Yang pertama, surat Al-Ikhlas. Surat ini disebut dalam hadis sahih memiliki nilai sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat ini dalam salat malam sebagai penguat tauhid. Mari kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu yang kedua adalah surat An-Nas. Surat ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk bisikan dan godaan, terutama di saat sunyi dan sepi di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn
jinnati wan nas. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Falaq. Surat ini berisi permohonan perlindungan dari segala keburukan, termasuk kejahatan yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Humazah. Surat ini mengingatkan kita agar tidak tertipu oleh harta dan bahwa kesombongan akan dibalas dengan hukuman yang sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addadah yahsabu anna ma'la wa ahladah kala la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'ammadin mumaddadah. Keempat surat pendek ini menjadi bukti bahwa tahajud bukan tentang seberapa panjang bacaan kita, tapi seberapa dalam niat dan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Rasulullah SAW memberi teladan agar kita mengerjakannya dengan ringan dan penuh cinta, bukan dengan beban. Maka jangan tunda lagi. Bahkan jika hanya hafal satu surat, bangunlah di malam hari, segeralah ambil air wudu dan mulailah menyapa Rabbmu dalam sujud yang sunyi. Karena bisa jadi di sepertiga malam itu doa kita dikabulkan, dosa kita diampuni, dan langkah kita dikuatkan. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam tahajud dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabatku, jika engkau merasa kajian ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang kamu sayangi. Karena Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Siapa tahu dari satu share itu ada orang lain yang mulai bangun malam, mulai bersujud dan menangis dalam tahajud, dan pahalanya pun mengalir juga untukmu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penguat semangat dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.